Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Sapitri, Prodi Penjaskesrek semester 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Adapun jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan media pembicaraan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruangan, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi, rendahnya, dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulisan dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruangan, dan waktu. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Yang ketiga, ragam baku. Ragam baku yaitu ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam bahasa menurut hubungan pembicara, akrab atau tidaknya pembicara. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama di dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Selanjutnya, ragam fungsional. Ragam fungsional yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lingkungan kerja, lembaga, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional yaitu ada 3. Yang pertama, ragam keilmuan atau teknologi. Yang kedua, ragam kedokteran. Yang ketiga, ragam keagamaan. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah yaitu ragam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yaitu cendekia. Yang dimaksud cendekia yaitu kemampuan mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, penyusunan kalimat dengan teliti. Selanjutnya yaitu ada lugas dan jelas, yaitu setiap gagasan disampaikan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan oleh pengungkapan itu adalah makna lugas. Berikutnya ringkas dan padat. Yang dimaksud dengan ringkas yaitu tidak ada mubazir, hemat penggunaan bahasa. Dan yang dimaksud dengan padat yaitu gagasan memadai tanpa pemborosan. Di sini maksudnya tidak ada pemborosan kata. Selanjutnya formal dan objektif. Yang dimaksud formal dan objektif itu kosakata bernada formal. Berikutnya konsisten. Konsisten dimaksudkan di sini digunakan secara konsisten unsur bacaan, ejaan, dan tanda baca. Dan yang terakhir yaitu bertolak dari gagasan. Yang dimaksudkan yaitu pada bahasa ilmiah dianjurkan penggunaan kalimat pasif sebagai upaya penonjolan gagasan atau hal-hal yang diungkapkan. Penggunaan kalimat aktif penulis sebagai pelaku perlu dihadirkan. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, tempat arisan, itu hendaknya menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Bahasa Indonesia yang benar juga digunakan sesuai aturan atau kaedah bahasa Indonesia yang berlaku. Contohnya, kuda makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaedah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Subjeknya yaitu kuda, predikat makan, dan objeknya yaitu rumput. Dari segi makna, kalimat ini dapat diterima secara logis. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.